Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Maria Lambunang, mahasiswi program studi akuntansi semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pembukuan akuntansi secara sederhana bagi ibu-ibu rumah tangga. Tujuan saya membuat video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi proyek magang yang diselenggarakan oleh program studi saya. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu supaya jauh lebih pintar untuk mengatur perekonomian rumah tangga dan manajemen pengeluaran dan pemasukan. Jadi, pembukuan akuntansi bagi ibu rumah tangga itu seperti apa? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tertentu. Tapi itu adalah pengertian pembukuan secara umum. Tapi untuk ibu rumah tangga, dikhususkan untuk mengetahui berapa pengeluaran dan berapa pemasukan. Kemudian diharapkan agar ibu-ibu bisa lebih mampu memanajemen atau mengurus uangnya supaya tidak terjadi pengeluaran yang tidak tercatat. Kemudian apa manfaat pembukuan? Manfaat pembukuan yang pertama yaitu mengetahui besarnya pemasukan dan pengeluaran. Dengan membuat catatan pengeluaran ini diharapkan kita bisa meninjau kembali besar pemasukan maupun pengeluaran. Mencatatnya secara detail bisa membantu kita mengetahui alokasi uang yang paling besar atau berlebihan dalam pengeluaran rumah tangga. Ibu-ibu pun bisa mengetahui jumlah uang yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hal yang sekadar keinginan. Dari catatan tersebut, kita bisa mengetahui mana hal yang penting untuk diutamakan atau hal yang perlu ditekan. Manfaat yang kedua, membuat pola pengeluaran lebih stabil. Kondisi keuangan yang sehat bisa muncul dari kebiasaan ibu-ibu mengelolanya. Secara tidak langsung, melakukan pencatatan bisa membantu kita dalam mengontrol keuangan berdasarkan rincian catatan pada periode sebelumnya. Catatan keuangan pada periode saat ini pun bisa menjadi refleksi untuk membuat anggaran keuangan pada periode selanjutnya. Bila kebiasaan ini diterapkan secara berkelanjutan, pola pengeluaran rumah tangga akan konsisten dan sehat. Yang ketiga, membantu menentukan skala prioritas. Memiliki catatan keuangan bisa membantu dalam menentukan skala prioritas di tengah banyaknya kebutuhan keluarga. Saat melihat besaran pengeluaran bulan sebelumnya, bisa dikurangi untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Manfaat yang keempat, mencapai tujuan keuangan. Setiap keluarga memiliki keinginan dan kebutuhan untuk bisa hidup ideal dan nyaman dengan standarnya masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan hidup yang nyaman tersebut membutuhkan aspek material. Memiliki catatan keuangan yang konsisten akan membantu ibu-ibu merencanakan tujuan keuangan yang lebih efisien dalam periode waktu tertentu. Hal ini karena pencatatan keuangan akan memberikan gambaran mengenai pengeluaran, pemasukan, serta besaran uang yang bisa ditabung maupun diinvestasikan untuk memenuhi tujuan keuangan tersebut. Dan manfaat yang kelima, lebih menghargai uang. Tidak sedikit orang memiliki sifat boros karena cara pandangnya mengenai uang maupun penghasilan keluarga. Dengan melakukan pencatatan secara rutin, kita bisa menilai besaran kebutuhan secara rutinnya
dibandingkan hanya memikirkan keinginan atau kesenangan semata. Memiliki catatan keuangan bisa menjadi satu pengingat bagi ibu-ibu untuk berpikir ulang sebelum menghabiskan uang. Kemudian, apakah pembukuan itu penting? Jawabannya iya. Pembukuan dalam rumah tangga itu sangat penting, terutama bagi ibu-ibu yang suka lupa pengeluarannya berapa, kemudian pemasukannya berapa. Pembukuan adalah hal yang cukup penting dilakukan dalam kehidupan berumah tangga, terutama bagi ibu-ibu muda yang masih awam akan kehidupan berumah tangga. Seringkali dalam rumah tangga yang menjadi permasalahan utama adalah ekonomi. Melalui pembukuan dapat diketahui apa saja pengeluaran dan dari mana saja pendapatan yang diperoleh. Selain itu, pembukuan juga mampu meminimalisir pengeluaran tidak tercatat dan membantu para ibu rumah tangga sebagai memori untuk mengingatkan berapa uang yang didapat dan berapa uang yang dikeluarkan. Kemudian untuk siapa saja pembukuan ini dapat diterapkan? Ya, yang pertama itu perusahaan atau instansi, yang kedua pemerintahan, yang ketiga UMKM dan UKM, yang keempat lembaga pendidikan, yang kelima lembaga kesehatan, yang keenam organisasi, yang ketujuh usaha rumahan, dan yang terakhir adalah rumah tangga. Nah, ini adalah format pembukuan untuk buku kas umum. Seperti yang bisa dilihat ada 6 kolom, yaitu yang pertama nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Kemudian untuk contoh pengisiannya, untuk buku kas umum seperti ini kita bisa memasukkan pendapatan atau gajinya berapa di kolom debit sebagai bukti penerimaan, kemudian kita bisa mengurangi dengan pengeluaran. Kemudian jika ada pendapatan lagi kita bisa tambahkan lagi di bawahnya lagi, kemudian di total. Kemudian ada lagi format pembukuan yang lebih memudahkan ibu-ibu jika buku kas umum terlalu rumit untuk diterapkan. Ini ada buku kas masuk atau penerimaan. Format buku ini bisa digunakan untuk mencatat semua pemasukan saja yang masuk ke dalam rumah tangga. Contoh pengisian seperti ini, misalnya ada pendapatan dan mendapat arisan, berarti dimasukkan ke format kas masuk atau penerimaan. Hanya yang dimasukkan ke format kas masuk itu hanya pendapatan yang diterima oleh ibu-ibu dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana dengan pengeluarannya? Untuk pengeluarannya ada formatnya sendiri, yaitu format kas keluar atau pengeluaran. Format ini sama seperti penerimaan, tapi contoh pengisiannya yaitu yang pertama kita bisa memasukkan segala macam pengeluaran seperti membeli stok bahan baku di rumah, keperluan rumah. Nah, itu bisa kita catat di kas keluar. Jadi kas masuk dan kas keluar itu dibedakan kalau pakai format yang sendiri-sendiri, tapi kalau yang di kas umum itu formatnya jadi satu, yang masuk dan keluar itu dijadikan satu. Nah, ibu-ibu bagaimana? Buat ibu-ibu muda yang sudah siap berumah tangga, jangan takut untuk mengatur perekonomian rumah tangga. Karena sekarang ada akuntansi sederhana untuk pencatatan pengeluaran dan pemasukan di rumah tangga. Dan sekarang semuanya sudah terkonsep. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan ibu-ibu sekalian. Terima kasih.